membalut luka umat dengan kebenaran dan kasih. Terambil dari Mazmur 147:3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan lebih lagi, sederhanakan lagi, saya beri judul hidup yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan. Semua kita, siapapun pasti menghadapi yang namanya luka fisik, mental, spiritual. Nah, untuk itulah mari hari-hari ini, mari biarlah ketika kita datang di tempat ini pasti punya masalah. Boleh angkat tangan yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Coba lihat kiri kanan, muka belakang yang penuh masalah. Semua kita punya masalah. Orang yang sudah tidak menghadapi masalah, orang yang sudah innalillahi. Selagi kita masih hidup, punya masalah, punya persoalan. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, walaupun kadang-kadang disakiti, dicuekin, tetapi kita bersyukur Tuhan pasti pulihkan kita. Amin. Nah, untuk itulah ada 3 respon ya sebagai anak-anak Tuhan agar kita dipulihkan. Next. Ya. Boleh PPT-nya. Ya, untuk mengalami pemulihan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada 3 poin. Yang pertama, ya silakan next. Iya. Saya ambil dari peristiwa di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, ke 10 orang kusta. Saya tidak ambil semua ayatnya. Ke 10 orang kusta yang tadinya mereka mengalami penyakit, ya. Saya tidak jelaskan lebih lagi. Kalau orang kusta, saya lama di Makassar. Di sana banyak orang kusta. Ada yang dari Makassar, boleh angkat tangan? Di sana itu banyak orang kusta. Kalau keluar, saya waktu itu gereja di GPIB, keluar dari gereja itu orang-orang yang minta-minta maaf. Ada jenis kusta kering dan kusta basah. Kalau kena tangan, tidak ada jarinya lagi. Kalau kena hidung, tidak kelihatan, tinggal lubang. Kalau kena kuping, tidak ada kelihatan ini. Bahkan yang berair. Nah, ke 10 orang kusta, ya, dikatakan, saya baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 12, dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12-nya, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena apa? Orang kusta pada waktu itu tidak boleh bebas seperti kita. Kalau mereka berkelompok, lalu mereka berteriak, najis, najis. Orang lain pada waktu sudah tahu, orang kusta. Nah, pada saat itu, ya ini yang saya ambil di sini, ketika ini berbicara waktu. Ketika Yesus masuk itu desa, memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta. Mari hari-hari ini yang pertama, untuk hidup kita dipulihkan, mari pergunakan waktu dengan baik. Kasih tahu kiri kanan, pergunakan waktu dengan baik. Saudara ada di tempat ini bukan karena undangan Bapak Pendeta, Pak Abraham atau Pak Kiki, enggak. Kita ada di tempat ini karena panggilan Tuhan. Amin. Selagi ada kesempatan, cari Tuhan. Pergunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini kita tahu peristiwa yang terjadi, perang di sana sini, bencana, harga-harga naik, itu menandakan Yesus segera datang. Amin. Kalau kita tidak tahu waktu, itu kalah kita dengan iblis. Karena apa? Iblis itu tahu waktu. Dia tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi, dan dia tahu juga waktunya untuk dia dihukum, dimasukkan ke neraka. Saya tidak masukkan di PPT, tetapi mari kita lihat di dalam Matius pasal 9, saya akan baca. Matius pasal 9 ayat 28 dan 29, saya akan baca.
Demikian firman Tuhan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 29 dikatakan gini, dan mereka itu pun berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan, ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, iblis memprotes, hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tahu persis sebelum waktunya. Tetapi 2026, dia tahu persis Yesus segera datang dan dia akan siap dihukum. Makanya hari-hari ini iblis begitu gencar menjatuhkan orang-orang percaya, menjatuhkan saya dan saudara yang sungguh-sungguh. Saya mau katakan, iblis tidak mengganggu orang Kristen ke gereja berzina, ke gereja minum mabuk, ke gereja melakukan hal yang tidak benar. Iblis tidak ganggu. Tetapi kalau kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu sasarannya. Karena apa, saudara? Kenapa iblis tidak ganggu orang Kristen ke gereja tetapi masih melakukan dosa? Ada? Nah, dia bilang itu temanku. Pakai dialek Batak. Itu teman saya, tidak perlu diganggu. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh, jemaat GBI Rock Cianjur, sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu sasarannya. Tetapi entong sieun, jangan takut, karena dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia menjaga kita. Makanya saudara, pergunakan waktu dengan baik, bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari Minggu, Pak Gembala ya. Ada ibadah-ibadah komsel dan sebagainya. Mari pergunakan waktu dengan baik. Amin. Saya sampaikan tadi, itu 2000 tahun yang lalu. Dia protes, hai anak Allah, adakah engkau mari menyiksa kami sebelum waktunya? Tetapi 2026, dia tahu persis Yesus segera datang. Dia sudah mengalami, sudah siap dimasukkan dalam, makanya dia begitu gencar menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi kembali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu dengan baik, bersekutu dengan dia, Tuhan pasti jaga lindungi kita. Amin. Mungkin saudara pernah dengar, ini sudah lama, ada 3 setan. Setan besar, setan sedang, setan kecil. Lagi konferensi, pimpinannya itu Lucifer. Dia katakan sama ketiga setan ini, besar, sedang, kecil, bagaimana supaya menjatuhkan orang-orang Kristen. Setan besar kata, usul, kasih tahu sama orang Kristen tidak ada neraka. Si Lucifer marah, tahu tidak? Di dalam Alkitab tertulis ada neraka. Usul dari setan besar itu ditolak. Yang sedang kasih tahu. Usul sama orang Kristen, kasih tahu tidak ada surga. Si Lucifer marah, tahu tidak? Di dalam Alkitab ada tertulis surga. Yang setan kecil, dia suruh, bagaimana kasih tahu sama orang Kristen? Memang ada neraka, ada surga. Tetapi dalam hal beribadah kasih tahu, nanti dulu, masih ada waktu. Makanya kalau Kristen kalau diajak gereja, nanti minggu depan lah, apalagi pas sini jam 10:30 ya. Pas di televisi acara tinju sepak bola, nanti aja deh, masih ada waktu. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini ada ibadah cari Tuhan. Amin. Jangan sampai kedengar lagu pasti Pak Ampik, Pak Abraham tahu. Pak ingin tahu, jangan sampai terdengar suara lagu dari sana. Terlambat sudah. Jangan sampai selagi ada kesempatan cari Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan baik. Poin 1 ini saya tutup dengan, saya sudah sampaikan tadi di Cipanas. Pergunakan waktu dengan baik untuk baca Alkitab setiap hari. Amin. Kasih tahu kiri kanan, baca Alkitab setiap hari. Nggak usah baca, nggak usah bawa ini. Ada ini Alkitab, ini Alkitab. Lalu saya suka tambahkan di mana-mana,
Kalau tidak baca Alkitab jangan makan. Kasih tahu kiri kanan, tidak baca Alkitab jangan makan. Ini kekuatan kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan dari surga turun atas hidup kita. Mungkin sudah pernah membaca satu buku, ini sudah cukup lama, buku Darah dan Air Mata. Ya. Orang-orang China waktu itu, mereka untuk bawa Alkitab tidak bisa, karena mereka akan ditahan, ditangkap, akan dibunuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka sobek Kejadian pasal 1 ayat 1, dimasukkan ke kaos kaki, mereka kumpul di gereja bawah tanah. Bukan berarti di bawah tanah, tetapi gereja-gereja tersembunyi. Di sana tidak dapat pendeta, tidak ada yang berkhotbah, tetapi ketika itu ada jemaat, diambil lalu membaca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka berdiri, mereka berteriak, mereka nangis karena masih bisa mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini saya mau sampaikan dengan kasih. Mari pergunakan waktu dengan baik untuk salah satunya baca Alkitab setiap hari. Amin. Bukan hanya baca, tapi renungkan dan dilakukan. Itu akan membuat hidup kita hari-hari, walaupun ya hari-hari ini memang ekonomi kan hari-hari ini kurang baik, tetapi percayalah, dalam keadaan apapun Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, tetap dalam Lukas pasal 17. Next. Ya. Jangan jemu-jemu berdoa. Ke-10 orang kusta ini, waktu menggunakan waktu yang ada, mereka berdiri agak jauh, mereka berteriak. Saya ambil di sini mengenai doa. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mari bangkitkan gairah kita untuk berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Kalau bahasa Manado, kalau bosan itu pasti. Jangan bosan berdoa. Bahasa Sunda pasti apa? Bosan itu apa? Bosan. Korea. Entong. Mari jangan jemu-jemu berdoa. Waktu kita berdoa, pasti terjadi sesuatu. Seorang FBI Amerika Serikat dia mengatakan begini, doa orang benar, memang ada dalam Alkitab, dia katakan ini, itu lebih dahsyat daripada bom yang waktu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Wah, itu luar biasa. Waktu kita berdoa, terjadi sesuatu dalam hidup kita. Makanya jangan remehkan waktu kita berdoa. Walaupun kita doa singkat, ya enggak seperti ada kan yang suka berdoa, Bapa kami yang di sorga, dari pagi hingga petang kasih-Mu mengalir-ngalir seperti sungai. Kadang-kadang aduh, saya tidak seperti dia. Yang namanya doa itu apa saja yang ada di hati kita, ngomong sama Tuhan. Amin. Ada anak sekolah minggu, hari Minggu dia ibadah, lalu tidak kumpul di ibadah sekolah minggu, lalu dia hadir di tempat seperti ini. Pada saat itu Pak Pendeta menyampaikan, siapapun yang sakit doakan dalam nama Yesus pasti sembuh. Anak sekolah minggu itu dia mendengar menjadi rema. Wow, itu hari Minggu. Hari Senin, karena rumah Pak Pendeta dengan rumah si anak sekolah minggu ini dekat. Wah, itu menjadi rema. Didoakan di dalam nama Yesus pasti sembuh. Hari Senin dia minta izin sama papa mamanya. Mama, saya mau ke rumah Om Pendeta. Ada apa? Ada perlu. Larilah anak sekolah minggu rumah. Lalu dia bilang, Om Pendeta boleh nggak ke rumah? Ada apa? Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Om ikut aja deh. Nah, waktu si Pak Pendeta itu diantar sama anak sekolah minggu ini, bukan dibawa ke rumah, tetapi dibawa ke belakang. Si Pak Pendeta ini, si Om Pendeta, Dek, yang sakit siapa? Om, ini sapi saya sakit. Si Om Pendeta ini belum pernah berdoa buat sapi yang sakit. Tapi oh ya, yuk kita doa. Pas di kandang sapi, Dek, kita doa, diangkat tangan. Kalau mati, matilah. Kalau sembuh, sembuhlah. Amin. Berapa hari kemudian sapinya jadi cager-bager, tahu? Sehat. Si anak sekolah minggu bersuka cita, doa di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh. Berapa hari kemudian dia dengar Om Pendetanya sakit.
Dia bilang, Mama, saya mau ke rumah Om Pendeta. Saya mau berdoa buat Om Pendeta. Oh silakan. Ya, anak sekolah minggu ke rumahnya Om Pendeta. Lalu Om, saya mau berdoa buat Om. Oh silakan. Anak sekolah minggu angkat tangan. Kalau mati, matilah. Kalau sembuh, sembuhlah. Saudara, artinya di sini bukan karena kata-katanya, ya, tetapi apa yang ada di hati kita. Amin. Ya, kalau kita berdoa, silakan berdoa. Mulai dari mana? Silakan. Ya. Tahukah saudara waktu Yesaya pasal 37, waktu Hizkia divonis oleh Tuhan akan mati. Anda apa? Ini tiba-tiba saya ingat ini. Yesaya pasal 37 ya. Ya. 38, sorry. Yesaya 38. Saya akan baca ayat 1 sampai 3 ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berarti kalau sakit itu hampir mati, kira-kira sakit apa? Mungkin sudah kankernya stadium 4. Nah, dalam keadaan sakit dikatakan, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Wow, coba saudara, ada yang sakit, contohnya Pak Erik ya. Boleh ke depan Pak Eriknya. Ya, di depan. Ya. Temani saya sampai selesai khotbah. Pak Erik dalam keadaan sakit, tiba-tiba datang siapa kan? Nah, datang siapa? Nah, ini jadi dokter. Kalau dia katakan, kelihatannya Bapak ini sudah tidak akan sembuh lagi. Bentar lagi mau mati. Gimana rasanya? Takut, tegang. Ini si Hizkia yang datang bukan dokter, tetapi Nabi. Demi nama Tuhan, engkau tidak akan sembuh lagi. Tetapi yang kita mau lihat di sini, respon daripada Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, kembali lagi, apapun yang hari yang terjadi dalam hidup kita, mari berdoa. Lalu isi doa daripada Hizkia, sudah perhatikan, isi doa daripada Hizkia dimulai dengan kata apa? Ada yang bisa buka Alkitab? Buka Alkitab ayat 3. Ini doa daripada Hizkia. Ada yang bisa bantu? Yesaya 38 ayat 3. Bunyinya dimulai dari apa? Kata apa? Ini sepertinya gak sopan. Dia berkata begini, Tuhan. Yang saya mau ambil di sini, ketika kita berdoa, sekali lagi, bukan karena kata-kata, rangkaian kata-kata yang bagus, tetapi apa yang ada di hati kita. Saudara, saya mau sampaikan dengan kasih, waktu kita berdoa, sebagaimana Yakobus pasal 5 16-17 dikatakan, doa orang benar bila sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Ya Pak Erik ya? Enggak, jangan duduk dulu. Jangan tegang. Saya suka pakai 3S menyampaikan firman Tuhan. Santai, serius, sukses. Jangan pelototin siapa ya. Santai, serius, sukses. Nah, ini yang kena, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, saya teringat lagi kalau orang Betawi berdoa, gimana doanya? Babi gue di surga, lo tahu kebutuhan gue. Ada apa? Yang penting doa. Kalau ada yang sakit, jangan, aduh, Pak Kiking nggak ada, Pak Abraham nggak ada. Doakan saja. Mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Tapi jangan juga sudah, yuk kita doa. Ini sudah sepertinya kelihatan bau tanah. Jangan sudah. Jangan. Kita berdoa, bagian kita berdoa. Saya mau saksikan. Ini di Papua ada seorang ayah yang memang dia melakukan menyakiti hati anak-anaknya dan istrinya, lalu sakit, koma di rumah sakit. Pada saat koma, mereka bilang, wah ini papa memang begini. Wah, pokoknya perbuatannya menyakitkan. Tahu ke saudara, Tuhan izinkan si bapak yang sakit ini koma, tiba-tiba
sadar kembali. Dia bangun, dikatakan, "Hei, ngomongin apa tadi ya?" Jadi hati-hati. Kalau berdoa buat orang yang kelihatannya, aduh sudah tidak ada harapan, jangan ngomongin, aduh ini udah bau tanah, jangan saudara. Kita berdoa, mau sembuh atau tidak, yang penting bagian kita berdoa. Hizkia waktu dia berdoa, Tuhan, saya tidak jelaskan isi doanya, tetapi yang saya ambil di sini, ketika Hizkia berdoa, dia sampai nangis, ya, itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Di dalam ayat 3, bagian terakhirnya, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, berarti sungguh-sungguh berdoa. Apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, ini jawabannya, ayat 5. Maka, ayat 4 dan 5, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan. Saya mau sampaikan di sini, doa Hizkia mengubah keputusan Tuhan. Doa seorang orang benar itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Sudah divonis akan mati, tetapi waktu dia berdoa sungguh-sungguh, ini ayat 5-nya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Wow, luar biasa. Makanya kalau berdoa, doalah sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kalau ada yang sakit, doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus sembuh. Kalau doa makan, jangan doa syafaat. Dari bubur yang panas jadi dingin. Doanya singkat-singkat aja, dalam nama Yesus, berkati makanan dan minuman ini. Amin. Saya percaya jemaat GBI Cipanas tidak bosan berdoa. Sekali lagi, Cianjur sama aja Pak ya, Cianjur. Oke. Kasih tahu kembali kiri kanan, jangan jemu-jemu berdoa. Bangkitkan gairah kita untuk terus berdoa. Mungkin sudah pernah dengar Pak Gembala, jangan karena sudah tahu pas ini. Banyak berdoa. Ya, lebih kencang. Banyak berdoa. Sedikit berdoa. Tidak berdoa. Mana yang sudah pilih? Saya percaya banyak berdoa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita rajin berdoa? Jangan langsung pagi-pagi, "Ma, ada kopi enggak?" Langsung bangun pagi, cari Tuhan dulu. Amin. Iya. Ini yang kedua, jangan jemu-jemu berdoa. Saya tidak jabarkan lebih lagi. Yang ketiga, yang terakhir, taat. Ke-10 orang kusta waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka kerinduan, mereka jumpa dengan Tuhan Yesus, langsung disembuhkan, langsung ditahirkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan mereka tahu orang kusta tidak boleh jumpa dengan orang imam-imam, karena kalau mereka berjumpa dengan orang imam-imam akan dilempari dengan batu. Yang saya mau ambil di sini, mereka taat, mereka setia. Mereka dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yang tadinya tidak ada kuping, tiba-tiba muncul. Yang tadinya tidak ada hidung, tiba-tiba muncul. Waktu kita berdoa, mujizat terjadi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari tetap taat, tetap setia mengiring Tuhan. Saya tutup mengenai taat atau setia ini, mungkin sudah tahu peristiwa di India bagian utara, di bagian Assam, ya. Ada di sana suku Garo, bukan suku Karo, suku Garo. Ada hamba Tuhan masuk ke sana menyampaikan firman Tuhan, lalu ada keluarga meresponi firman Tuhan, keluarga namanya Nokseng, suami istri dan 2 anak. Mereka percaya kepada Yesus. Lalu kepala suku waktu itu, mereka menangkap keluarga ini, keluarga Nokseng ini, diperhadapkan kepada penduduk masyarakat waktu itu, seperti balai desa. Mereka, si kepala suku berkata begini, "Nokseng, jika engkau tetap setia, tetap taat kepada Yesus." Dia ambil anaknya.
Kalau engkau tetap percaya Yesus, anakmu akan ditombak. Wow. Sebagai orang tua, bagaimana sih kalau anaknya harus dibunuh, tetapi si Nokseng ini ya, tetap percaya kepada Yesus, tetap taat. Boleh kunci dia. Tetap ku ikut, mengiring Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Singkat cerita, anaknya ditombak, mati. Yang kedua, anaknya, kalau kau tetap percaya. Yang kedua, istrinya ya. Keduanya ditombak, mati. Jika kau tetap percaya Yesus, istri kamu yang kamu kasihi ditembak, ditombak. Apa yang terjadi? Si Nokseng itu tetap berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Apa yang terjadi? Dibunuhlah istrinya. Yang ketiga, Nokseng, jika kau tetap percaya kepada Yesus, anak dan istrimu sudah kami bunuh. Jika engkau tetap percaya Yesus, tetap setia, tetap taat kepada Yesus, engkau kami bunuh. Nokseng berkata, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Akhirnya Nokseng juga dibunuh. Sepertinya Tuhan tidak berperkara. Apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian, kepala suku yang membunuh keluarga Nokseng ini, dia datang kepada Yesus. Dia nangis, Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Dia dijamah oleh Tuhan, percaya Yesus, dan dia perintahkan kepada suku Garo untuk percaya kepada Yesus. Makanya di bagian India bagian utara itu banyak orang Kristen, karena ada keluarga yang setia kepada Tuhan Yesus, yang taat kepada Tuhan. Mari hari ini tetap kita setia, tetap taat kepada Tuhan. Suami istri tetaplah taat kepada pasangan kita. Amin. Jangan buka cabang. Ya, taatlah kepada pasangan kita, walaupun bodinya berubah, Pak Erik ya. Saya waktu ketemu dengan istri saya, rambut saya masih gondrong. Tetapi sampai hari ini istri saya tetap sayang sama saya, tetap cinta. Mari pasangan-pasangan tetap, yang sudah ada pasangannya jangan cari yang lain lagi ya, kecuali Bapak Gembala kita. Kita doakan. Amin. Iya, jemaatnya setuju, Pak. Haleluya. Mari tetap setialah, tetap taat, ya, mengiring Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi 3 poin yang saya bisa bagi hari ini untuk hidup kita dipulihkan, hidup kita dibalut dengan kebenaran dan kasih daripada Tuhan. Yang pertama tadi apa? Entong poho ojo lali. Halo? Respon kita yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Pergunakan. Yang kedua, jangan jemu-jemu berdoa. Yang ketiga, taat. Kesimpulannya, sama-sama kita baca 2-3. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk memulihkan hidup kita. Berjalanlah dalam kehendak Tuhan setiap waktu. Bukan hanya di gereja, haleluya, tetapi di luar. Mari tetap, dimanapun kita berada, tetap setia, tetap taat mengiring Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.